Nah, menurut Bunda Diba sendiri, apa sih mental health itu? Itu kalau dari WHO sendiri, kesehatan mental itu merupakan suatu kondisi kesejahteranya seseorang, di mana seseorang itu dia menyadari kemampuan diri mereka dan mereka juga mampu mengelola stres. Dia juga bisa berkontribusi untuk lingkungannya, mempunyai sosialisasi hubungan yang baik terhadap teman-teman dan lingkungan sekitarnya, seperti itu. Dan mental health itu salah satu gejalanya ya depresi, ada juga stres dan juga masalah kecemasan dan juga panik. Kayak gitu, serangan panik yang tiba-tiba. Iya betul. Aku juga berarti pernah sih ngerasain kayak gitu. Nah, apa sih penyebab Gen Z bisa terkena mental health? Halo, balik lagi di channel kesayangan kita NVC Media. Selamat datang di sesi ngobrol bersama Amel. Nah guys, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bersama Bunda Diba. Halo Bunda Diba. Halo. Oke, sebelum kita lanjut nih Bunda Diba, coba kalian semua jangan lupa like, comment, share, and subscribe video kita, channel kita, biar kita lebih semangat bikin videonya. Aku heboh sendiri ya. Nah, dulu ini masih lanjut. Masih lanjut. Kirain ketawa itu lagi kan. Enggak. Oke, lanjut. Oke. Apa kabar Bunda Diba? Semangat banget ya hari ini. Agak shock ya. Iya, shock banget. Alhamdulillah baik. Baik, semoga selalu sehat ya. Amin, kamu juga sehat. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol tema yang sangat menarik menurut aku. Apa tuh? Nah, jadi kita bakal ngobrol-ngobrol temanya ini tentang mental health bagi generasi Z. Oh, generasi Z. Berat juga ya pembahasannya. Betul sekali. Emang aku tuh ngobrolnya kayak gini ya, kalian harus maklum. Jadi aku bakal nanya-nanya nih seputar apa sih mental health bagi generasi Z ini. Oke. Nah, menurut Bunda Diba sendiri, apa sih mental health itu? Mental health ya, kan ini fokusnya ke generasi Z ya. Yeah. Jadi aku mau ngejelasin dulu apa sih generasi Z, siapa itu generasi Z. Jadi generasi Z itu keturunan dari generasinya milenial. Mereka tuh yang lahirnya tahun 95 sampai pertengahan tahun 2010. Jadi kalau kita hitung usia mereka tahun ini rentan umur 14 sampai 29 tahun. Nah, berarti mereka ini masih masuk ke fase remaja dong. Iya, betul. Iya, gitu. Jadi dalam kehidupan mereka ini fase remaja ke dewasa gitu. Bener. Si labil-labilnya. Ya, jadi kamu tahu gak sih, aku dulu pernah belajar konseling. Jadi aku sedikit tahu untuk perkembangan remaja. Kalau perkembangan remaja itu mereka itu masih labil gitu, pemikirannya masih labil, apalagi kebanyakan remaja di Indonesia ini mereka masih belum punya tujuan yang jelas, dan mereka juga masih ada di titik yang masih bingung, identitas dirinya juga belum tahu mau kemana, kayak gitu. Iya bener. Aku lagi merasakan titik seperti itu sepertinya ya. Oh, kamu masih belum tahu mau jadi apa? Oh iya, aku nggak tahu nanti takdir Tuhan seperti apa, tergantung usaha aku sepertinya ya. Bagus. Iya, betul kan aku bener ya. Biasanya bener, cuma ini lebih bener aja. Dan ada yang menonjol dari generasi Z ini, dia itu memberikan pengaruh pada budaya dan sikap masyarakat kebanyakan. Mereka juga memanfaatkan perubahan teknologi khususnya pada sosial media seperti itu. Jadi teknologi mereka ini digunakan hampir setiap hari. Jadi kalau dibilang aktivitas mereka itu lebih keseringan sama sosial media, sama gadget kayak gitu. Dibandingkan kebersamaan bersama keluarga, sepertinya lebih banyak kebersamaan bersama handphone dan gadgetnya. Iya, jadi sosialisasinya berkurang sama teman-teman kayak gitu. Nah, itu tadi yang kita
maksudnya kita tahu tentang generasi Iya, Z, betul. masuk ke pengertiannya mental health. Ya, apa tuh mental health? Mental health Iya. itu kalau dari WHO sendiri, kesehatan mental itu merupakan suatu kondisi kesejahteranya seseorang, di mana seseorang itu dia menyadari kemampuan diri mereka dan mereka juga mampu mengelola stres. Dia juga bisa berkontribusi untuk lingkungannya, mempunyai sosialisasi hubungan yang baik terhadap teman-teman dan lingkungan sekitarnya, seperti itu. Dan mental health itu salah satu gejalanya ya depresi, ada juga stres dan juga masalah kecemasan dan juga panik. Kayak gitu, serangan panik yang tiba-tiba. Iya betul. Aku juga berarti pernah sih ngerasain kayak gitu secara nggak sadar kayaknya. Soalnya kan aku juga lagi di masa generasi Z gitu ya. Oh, kamu ini generasi Z ya, Iya, masuknya ya? Iya, berarti Bunda Diba ini masuk generasi milenial. Iya, aku di atasmu milenial. Jadi kita bisa sharing-sharing ya. Bisa, nanti. cocok. Okay. Nah, apa sih penyebab Gen Z bisa terkena mental health? Jadi generasi Z itu kalau banyak sih faktornya pastinya, mungkin dari tekanan atau masalah-masalah yang mereka hadapi seperti itu. Contoh pekerjaan, stres beban pekerjaan, deadline, terus masalah pertemanan, percintaan, juga ada permasalahan. Nggak mungkin dong sama keluarga nggak ada masalah, pastinya ada masalah kayak gitu. Selain itu juga bisa jadi dari trauma masa kecil mereka itu bisa mempengaruhi, tidak memiliki support system yang baik dari keluarga, dari teman, segala macam seperti itu. Oke, berarti dari beberapa faktor itu lebih berpengaruh keluarga gak sih? Iya, pastinya faktor pertama yang paling berpengaruh gitu ya kan, kita lahir di lingkungan keluarga, otomatis dari keluarga orang tua lah itu. Seperti itu. Iya sih, betul. Jadi faktor apa yang paling mempengaruhi kesehatan mental bagi generasi Z itu apa tuh? Gimana? Jadi faktor apa yang paling memengaruhi kesehatan mental bagi generasi Z? Yang sangat ya tadi itu yang mempengaruhi itu kan salah satunya banyak ya, faktor-faktor dari lingkungan keluarga, lingkungan luar. Selain itu aku ada baca artikel dari Rumah Sakit Jiwa Aceh itu pada Januari 2004, di mana menyatakan kalau depresi itu salah satu jenis gangguan mental yang sering dialami oleh generasi Z gitu. Bahaya ya. Jadi generasi Z ini kayaknya punya kemungkinan banget untuk depresi. Iya benar sih, gampang depresi gitu ya. Betul. Terus juga ada riset juga yang menyatakan sekitar 70% remaja itu dari jenis kelamin yang berbeda mengalami kecemasan dan depresi seperti itu. Nah, jadi kan generasi Z ini mereka itu di fase yang ngalamin pandemi, terus ekonomi yang nggak stabil, sosialisasi yang kurang, jadi sekolah aja kan di rumah kan, daring. Benar-benar bikin mereka stres, terus kecemasan seperti itu sangat mempengaruhi. Iya sih, yang aku rasain kan aku dari generasi Z yang pernah ngalami COVID gitu ya. Nah selama COVID tuh yang aku rasain emang daring gitu ya, gak ke sekolah gitu, tapi justru yang nggak ke sekolahnya ini bikin aku depresi gitu. Nggak tahu kalau suntuk kan? Suntuk kalau di rumah terus tuh kayak pusing, serba kerasa gitu. Benar, jadi fokusnya kalian itu setelah sekolah cuma apa? Di gadget kan? Karena game, ya kayak gitu. Karena telepon. kita kan sekolah juga di gadget. Terus kalau misalnya ini lebih gak kondusif belajarnya gitu. Betul. Karena kita cuma aktivitas juga hanya di lingkungan rumah aja. Bener gitu, tadi kata Bunda Diba, kurang sosialisasi itu bener kerasa sama aku, kayak ngerasa jadi orang introvert. Jadi temennya hanya sosial media. Jadi sampai sekarang kecanduan sosial media, sampai sekarang tuh kalau nggak ada HP rasanya tuh kayak ada yang kurang hampa. Iya betul. Nah, apa sih kondisi mental mempengaruhi kesehatan? Apa kondisi mental itu mempengaruhi kesehatan kita nggak sih? Harusnya iya, harusnya dong. Kesehatan mental itu mempengaruhi dengan kesehatan kita, kesehatan fisik. Jadi kalau kecerdasan seseorang, kesehatan mental seseorang itu baik, maka kecenderungan kesehatan fisiknya juga mempengaruhi gitu. Nah, maka sebaliknya kalau mereka ada masalah kesehatan mental, otomatis kesehatan fisiknya juga terganggu kayak gitu. Dan
ternyata ada fakta unik, tidak hanya masalah mental yang memicu penyakit, tapi sebaliknya penyakit fisik itu ternyata juga bisa mempengaruhi penyakit mental. Kalau kamu diagnosa sama dokter kamu penyakit kanker, pasti pikiran kamu terganggu dong. Iya, terganggu. Mental kamu juga jadi keganggu dong. Ya itu juga bisa mempengaruhi kayak gitu. Oh, gitu contohnya. Aku kira apa? Fisik bisa mempengaruhi kesehatan mental. Iya, kayak maaf ya, yang terlahirnya tidak sempurna. Itu kan fisik juga kan, kesehatan fisiknya terganggu, itu otomatis mempengaruhi kesehatan mental. Iya sih, bener. Iya. Iya, aku ngerti sih itu fisik mempengaruhi kesehatan mental. Tapi berarti yang lebih parah tuh fisik apa? Fisik yang mempengaruhi mental atau mental yang mempengaruhi fisik? Keduanya sih harus balance ya. Jadi kesehatan fisik maupun kesehatan mental kita harus dijaga kayak gitu. Iya. Kamu juga tahu kan kalau kamu ada asam lambung? Ada. Nah, aku biasa nih, aku ada asam lambung. Kalau ke dokter, aku selalu bilang ya, kamu stres ya? Oh iya, dokter kan? sering kayak gitu. Iya, dokter selalu bilang jangan banyak pikiran ya, cukup istirahat ya. Jadi salah satu faktornya yang bikin asam lambung naik itu kan karena stresnya kita atau kita capek kayak gitu. Iya, pantesan setiap ke dokter kalau misalnya nggak kecapean ya pasti kamu banyak pikiran ya, atau kamu kecapean ya pasti didiagnosisnya kayak gitu. Iya. Ternyata emang benar ya, kesehatan mental tuh mempengaruhi kesehatan fisik. Betul. Jadi kita harus jaga nih kesehatan mental kita, jaga kesehatan fisik kita. Iya, jangan begadang terus, apalagi begadang disengaja gitu gak sih? Iya, itu kayak cowok-cowok gitu, itu sering banget tahu kayaknya yang aku lihat. Jangan curhat. Oh iya, jangan curhat ya. Iya, kayak gitu, kayak begadang, kayak gitu, gak tau ngapain begadangnya. Katanya sih merenungi hidup, biasanya cowok tuh. Gak tahu sih, aku lihat dari TikTok. Atau cowok kamu sendiri? Oh iya. Seperti itulah. Oke, lanjut ke tema kita. Nah, ada nggak dampaknya kalau kita enggak ngejaga kesehatan mental? Dampaknya atau apa tuh? Ya pasti, kalau kita stres, depresi, punya kecemasan berlebih, overthinking, apa dampaknya? Kamu stres bagaimana yang kamu rasa? Otomatis ada pengaruhnya kan pada diri. Satu, jadi nggak nafsu makan. Misalnya kamu diputusin pacar, kamu stres, kamu depresi, misalnya nangis, nggak mau makan, pengennya sendiri di kamar, nggak mau bersosialisasi sama teman-teman, pengennya ngurung diri kan, otomatis pikiran juga terganggu. Tapi kayak gitu. Selain itu ada pikiran yang lain yang lebih bahaya. Apa pengen biasanya ya, yang banyak dari misalnya yang aku denger lah gitu, aku nggak sebut siapa-siapanya gitu, yang aku denger, aku juga kan awalnya sempat kayak ikutan genre gitu kan, tentang kayak apa sih kalau kesah remaja, permasalahan remaja itu banyak yang bilang dia tuh kan stres nih Bun, jadi kayak ada keinginan buat ngelakuin hal sesuatu kayak apa ini, bunuh diri. Iya, tapi dia tuh nggak bunuh diri, tapi kayak gini ya, apa ya? Ya, melukai diri sendiri dengan menyilet tangan. Melukai diri sendiri. Betul. Ya, ada beberapa memang yang seperti itu. Buat mereka itu sebenarnya mereka ingin mencari perhatian dari luar. Oh iya, bener, kayak gitu, karena mereka ingin mencari perhatian dari luar. Dengan seperti itu mungkin mereka merasa dengan begini aku dapat perhatian lebih yang aku mau. Gitu. Tapi padahal itu enggak baik gak sih? Ya enggak lah, emang kamu mau kamu silet-silet tangan? Enggak, maksudnya kayak ya disayangkan sekali, kenapa ya seperti itulah ya. Dan faktor lingkungan juga itu berperan besar ya, bagaimana seorang tuh dapat terkena depresi atau enggak. Karena dari lingkungan yang toksik aja nih ya, seperti orang tua yang kurang mengapresiasi anaknya sendiri, terus menyebabkan anak tuh rentan jadi depresi kayak gitu. Tidak ada perhatian lebih gitu, tidak perhatian khusus kepada anaknya. Gitu. Tapi kan ada orang tua juga yang enggak kayak gitu, ada yang kayak gitu juga, plus dia toksik ke anaknya tuh dengan kayak bicara kasar, kayak itu anaknya sendiri gitu. Iya, dengan tuntutan orang tua atau keluarga yang jadinya tidak, jadi mikirnya aku nggak sesuai harapan orang tua, jadi di bawah, kalau bawah sadar jadi kepikiran stres segala macam. Tapi menurut Bunda Diba ini harus gak sih memarahi anak itu dengan kata-kata kasar gitu? Kayak misal emang dia wataknya udah kayak gitu, tapi kan sikap anak, cara menerimanya itu beda-beda ya. Itu haruskah kita marah-marah ke anak kalau marah, atau harus lembut aja gitu? Sekarang aku balik tanya ke kamu bisa nggak nerima dimarahin?
di usia kamu ya? Enggak, aku ngerasa kayak kenapa gitu kan. Iya, sebenarnya dengan cara marah-marah nggak seharusnya, tapi ya kita emosi pasti nggak bisa kontrol. Tapi semampu mungkin untuk kata-kata kasar jangan sampai dikeluarkan untuk anak, karena memori anak itu mempengaruhi sampai ke masa depan, masa dewasanya. Oke. Gitu. Dan yang aku tahu ya, aku pernah lihat di video ada tayang gitu psikologi. Jadi anak yang tidak diinginkan di dalam rahim dari awal sudah tidak diinginkan, itu akan dibawa sampai masa, karena dia akan ada pengaruh untuk rasa sedih kayak gitu. Iya. Jadi dari kandungan aja sudah merasakan gitu. Iya, betul sekali. Jadi baiknya jangan dimarahi gitu ya. Ya lebih tegas, dikasih tahu mana yang salah, mana yang baik. Jadi bukan dimarahi kasar toksik kayak gitu ya, lebih kayak ditegasin aja gitu ya. Iya, kasih support, dikasih tahu yang mana yang baik, mana yang nggak baik. Kalau memang tetap masih kayak gitu, kasih tegas, dikasih disiplin. Kalau kamu konsekuensinya akan dihukum seperti ini, tapi yang wajar ya. Oke, itu untuk orang-orang tua semua. Jadi kalau misalnya marah-marah ke anak itu lebih baik dengan cara-cara yang ya tegasin aja, jangan kayak toksik kayak gitulah ya. Iya, betul. Nah, ada nggak cara untuk memisahkan diri dari tekanan media sosial sih? Harusnya kita balik lagi ke topik utama kita ya. Oke. Ada nggak cara memisahkan diri dari tekanan media sosial? Lebih ke tekanan dari media sosial apa ya? Lebih ke ini ya kali, tren. Jadi nomor 8, meskipun hal positif yang bisa kita ambil kayak gitu. Jadi media sosial juga bisa menjadi sumber tekanan, stres buat kita gitu, yang konsumsi sosial media yang berlebih kayak gitu. Faktanya tekanan media sosial ini sering banget meningkatkan remaja menderita kesulitan atau kesehatan mental mereka kayak gitu, sangat berpengaruh. Mulai kayak kecemasan mereka, yaitu depresi, terus kecanduan, banyak banget konten-konten yang benar. Kamu tahu lah gitu sekarang. Kalau nonton video ada iklan-iklan seperti itu kan, ya. Terus juga mempertimbangkan dampak negatif ini juga penting ya. Jadi kita bukan dari sisi kitanya, tapi support sistemnya dari keluarga, dari teman juga harus ada kayak gitu. Jadi orang tua juga sangat andil gitu loh, untuk bisa memberikan anak kegiatan yang positif, mengarahkan gitu ke hal yang baik. Jadi kalau bisa kita tuh bisa bikin jadwal aktivitas yang rutin kita yang baik, aktivitas fisik kayak olahraga yang bikin kamu senang. Apa kamu senang masak, bisa, atau kamu mau renang, main sama teman-teman seperti itu. Tapi bukan main game ya, bukan mabar ya, itu sama aja kayak gitu. Tapi sekarang ya anak-anak sekarang kebanyakan yang aku lihat, termasuk kayak dari lingkungan aku sendiri ya, di kampung, aku tinggal di kampung. Itu anak-anak sekarang bukannya kan kayak zaman dulu mah main apa ya dulu teh, kayak main tradisional gitu ya. Sekarang mah enggak, kayak main game, kayak apa ya, contohnya aku bisa sebutin, boleh nggak sih kalau disebutin contoh gamenya? Boleh ya, kayak contohnya tuh kayak game FF kayak gitu, dia kayak lebih ngomong sendiri di gadget. Padahal kan dulu tuh lebih seru gak sih, lebih asik gitu. Pengalaman pribadi dengan anak tuh ya. Jadi waktu kelas 1 mau kelas 2 itu dia benar-benar no handphone. Aku nggak ada handphone, sama sekali nggak kasih handphone, hanya TV, dan aku akan selalu kontrol gitu. Saat pandemi itu sekolah memang harus di rumah, dan aku kerja, otomatis aku harus kasih handphone ke anak aku. Itu sangat-sangat perubahannya drastis. Yang tadinya dia fokus, maksudnya dia sudah diajarkan sholat gitu, saat azan dia langsung sholat. Tapi setelah kenal gadget, game, itu benar-benar waktunya berantakan. Sangat ngaruh banget. Jadi gadget itu berpengaruh. Iya sih.
Lebih ke teknologi sekarang mengikuti gitu ya. Iya, tapi untungnya dari teknologi juga ya membantu, karena saat ini aku ikut aplikasi Google Family Link. Oh, Google Family. Iya, jadi handphone itu aku daftarkan email anakku tapi under kontrol aku. Oh, jadi bisa canggih gitu ya? Bisa dong. Jadi aplikasi apapun dia bisa masuk ke handphone aku. Aplikasi yang mereka download, terus kita bisa setting waktu, jam-jam berapa kita kontrol. Sehari itu aku kasih waktu 4 jam, tapi start dari jam 7 sampai jam 9 malam. Kalau dia sekolah kan otomatis baru pulang sekolah, jadi itu 4 jam terserah dia mau pakai atau enggak. Itu aplikasi doang nih yang masuk ke kita, dia lagi buka aplikasi apa? Enggak, gitu? pokoknya handphonenya kita lacak dia ada di mana, baterainya berapa persen juga kita tahu. Kayak gitu. Terus kita bisa kontrol nih aplikasi apa. Misal aplikasi TikTok aku cuma kasih waktu 15 menit. Aku batasin. Terus ya ini aplikasi apa aku cuma batasin berapa menit. Jadi semuanya ada waktu-waktunya gitu. Itu jadi bisa tuh. Bisa. Inspirasi buat orang-orang tua semua. Iya, tapi itu ngebantu. Keren banget, aku baru tahu loh. Itu bagus buat adik-adik aku. Iya, betul. Iya. Adik-adik aku soalnya semuanya kan cowok, susah banget kan cowok kalau dibilangin. Iya, karena kita bisa atur umur kan. Jadi konten-konten sama game aplikasi apa yang sesuai umurnya. Kalau dia tuh lebih ke main gamenya tuh lupa ini, terus suka minta pulsa terus menerus ya gitulah. Jadi kayak lebih ke kok aku jadi curhat ya. Aku haus, boleh minum dulu? Boleh. Nah, ini kebetulan gelasnya khusus buat kita. Ada NPC-nya. Ya, lucu kan. Oke, minum dulu aja. Nah, lanjut lagi ya, boleh ya. Nah, apakah pentingnya self-care dalam menjaga kesehatan mental bagi generasi Z? Oke, self-care. Self-care itu gimana cara kita merawat diri ya? Iya, gitu. Memenuhi keperluan tubuh kita, mental kita, terus mengatasi stres kita, kayak gitu. Self-care itu bisa kita lakukan seperti kayak merawat diri. Terus merawat dirinya tuh dalam hal ya kita jaga badan kita dengan olahraga, makan makanan sehat, terus juga sebenarnya sih yang lebih penting self care-nya itu adalah mendekatkan diri dengan Tuhan. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah ya, semoga selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Iya, menjaga diri kita dengan beribadah. Ibadah kan banyak banget manfaatnya, nggak cuma dari psikologis kita, tapi mental fisik kita juga semuanya dapat gitu loh dari manfaatnya itu. Katanya dari mulai berwudu pun itu ada artinya gitu ya. Betul, karena yang aku tahu saat kita membasuh air wudu ke kepala itu ada pengaruhnya untuk tubuh kita, kesehatan kita, kayak gitu. Iya, benar. Jadi pentingnya kita beribadah, terus ya kita kan ya gimana pun kita harus apa ya, usaha dan doa gitu. Ya, self care itu ya selain olahraga, jaga makanan, tidur yang cukup, terus juga kita bisa self care-nya kita bisa dengan meluangkan waktu kita dengan keluarga untuk umroh, quality time kayak gitu. Iya sih, bener. Iya, self care juga kita harus positive thinking. Jadi gimana caranya kita membuat pikiran kita selalu positif. Positive vibes. Iya, bener. Karena kalau misalnya pikiran kita negatif tuh terpengaruh ke aura kita juga jadi negatif ya. Kalau misalnya kita punya positive vibes, kita jadi aura yang dipancarkannya itu positif gitu. Betul. Keren, Amel. Guys, itu sebenarnya biasa aja, cuma kita berlebihan aja. Nah, terus Bunda sendiri ngerasa mentalnya masih sehat atau udah mulai tercemar? Maksudnya pernah punya kesehatan mental yang nggak baik gitu atau gimana? Kesehatan mental. Kalau kesehatan mental sebenarnya kita juga nggak bisa langsung ngejudge aku punya anxiety, aku nggak punya kayak gitu. Ya sebenarnya yang harus kita lakuin itu kan pertama harus konsultasi dulu. Kalau memang dengan konseling atau psikolog atau psikiater yang ahlinya kayak gitu, biar kita tahu kondisi keadaan mental kita seperti apa. Tapi ada beberapa juga yang bilang kalau kesehatan mental itu kan mempengaruhi salah satunya kayak cepat capek,
terus kurang tidur, insomnia, sering sakit kepala, terus asam lambung kayak gitu. Aku pernah sih ngerasain kayak gitu, tapi aku sempat, apakah aku depresi, apakah aku stres? Bisa aja, tapi memang ada momen, ada masa aku stres banget dan ya mungkin aja kesehatan mental aku terganggu, tapi alhamdulillah aku bisa ngatasinnya, aku bisa bangun lagi, semangat lagi. Dengan cara apa itu? Banyak, dari faktor keluarga aku, kan aku ngeliat keluarga aku support, lihat anak aku gitu. Masa aku ada anak tapi aku ngedown seperti itu. Jadi support system aku ada gitu. Pentingnya support system dalam kehidupan tuh itu ya. Iya, penguat. Iya, sama ibadah sih yang jelas. Iya benar. Gak terlepas dari Allah semuanya ya. Alhamdulillah. Oke, next kita lanjut ke pembahasan kita. Nah, gimana sih cara Bunda sendiri dalam menjaga kesehatan mentalnya sendiri? Itu ya tadi udah dengan cara itu kesehatan mental. Ada momen yang aku memang lagi down, aku tuh cuma di rumah, nggak mau ngapa-ngapain, makan juga kayak makan yang nggak sehat, kayak seblak bakso kayak gitu. Ya Allah. Itu juga salah satu merusak diri. Bukan merusak diri ya. Ada sesuatu yang tidak baik dalam diri kita karena kita nggak mau interaksi sama orang. Yang kamu bilang kalau kamu lagi sedih juga kamu akan ngerasa pengen di rumah aja, di kamar sendiri kayak gitu. Aku ngalamin itu, tapi ada masanya aku nggak harus kayak gini terus gitu. Aku harus ya aktivitas yang ngawalin hari. Aku biasanya nih, aku minggu depan aku bakal harus kayak gini, kayak kamu memulai diet kamu gitu. Iya benar, aku ada diet. Iya, kita ada target. Jadi minggu depan aku mau start hari aku dengan seperti ini. Aku bikin activity gitu loh. Jadi aku mulai bikin agenda sendiri gitu. Jadi aku rutinitas seperti itu biar aku nggak balik ke kebiasaan buruk aku. Oh iya sih, itu penting sih, kata cara kita mengupgrade diri kita ya tuh kayak bikin agenda sendiri, jadwal kita sendiri gitu ya. Iya, ya tadi kan self care, selain self care, self love, cintai diri. Padahal gak tahu reward apa gitu. Iya betul. Iya sih, aku termasuk orang yang, cerita aku sendiri ya, termasuk orang yang kalau misalnya udah dapat sesuatu, pada itu hal kecil tiba-tiba langsung healingnya banyak, jadi dengan mudah healing gitu. Iya, teman-teman juga mempengaruhi sih. Kadang aku suka hangout dengan teman-teman juga masih gitu, ngopi kayak gitu juga mempengaruhi aku jadi terbuka karena kita ada nerima informasi yang bisa merubah pemikiran kita yang tadinya sudut pandang kita, kok aku tadinya putus asa, tapi setelah dengar teman-teman atau kita lihat podcast atau apa, jadi kita bangun lagi, kita semangat lagi kayak gitu. Iya, tapi maksudnya menurut aku juga emang sosialisasi itu sepenting itu, karena kita dapat wawasan, pengetahuan kayak kita kayak gini, kayak Bunda sama aku jadi kayak oh kayak gitu ya gitu, jadi banyak pengalaman lah gitu. Iya, sama-sama belajar sih, sama banyak baca aja. Tapi intinya kalau kamu ngerasa dengan kamu tahu, kamu bisa untuk meyakinkan ya kamu tanya ahlinya seperti itu. Iya betul. Nah, di lingkungan Bunda sendiri ada nggak orang yang mental health-nya itu kena dan sampai harus ke psikolog? Kalau pernah ketemu sama orang seperti itu, apa yang bakal Bunda lakuin? Untuk saat ini sih nggak ada ya, untuk lingkungan teman-teman sekitar gitu atau keluarga. Tapi kalaupun aku kalau aku nemuin orang yang ada kesehatan mentalnya bermasalah, yang jelas aku akan kasih informasi, aku akan offering atau ngarahin mereka untuk ke yang lebih baik gitu. Maksud aku ke psikiater, ke psikolog untuk tanya ahlinya gitu, biar nggak salah kaprah kalau bahasa Sunda. Iya, karena yang mirisnya ini sekarang kesehatan mental itu dianggapnya negatif. Oh, negatif. Banyak yang nggak tahu kesehatan mental itu apa, jadi disangkanya gila. Oh iya, stres sih banyak. Aku juga ngira kesehatan mental. Orang yang awam pada umumnya kesehatan mental itu orangnya gila gitu, orang gila. Jadi otomatis orang yang ngerasa ada bermasalah dengan kesehatan mental, mereka jadi takut untuk bilang ciri-ciri mereka. Jadi mereka umpetin, dan akhirnya tidak diobati. Kayak gitu, bahaya banget kayak gitu. Jadinya banyak yang
akhirnya ambil jalan pintas bunuh diri. Oh iya, berarti pentingnya sudut pandang orang-orang ini tentang kesehatan mental tuh tidak hanya tentang kita stres atau kita gila. Kadang kita tuh butuh diarahin gitu ya, tapi kita makanya kita juga harus aware loh sama teman-teman kita. Banyak banget kan contoh-contohnya selebgram yang di depan kamera mereka bahagia, taunya besok berita-berita, ya ampun. Kita nggak pernah tahu kan. Makanya kita harus aware dengan sekeliling kita. Selalu tanya deh ke teman-teman, kamu bahagia hari ini? Gitu. Aku pasti jawab bahagia, tapi di balik senyumnya aku pasti bilang enggak. Oke. Nah gitu. Nah kita udah ngomong panjang lebar nih ya Bun. Nah ada gak sih tips buat menjaga kesehatan mental bagi para Gen Z? Ya itu tadi sudah beberapa yang udah aku sampaikan. Yang penting kita harus positive thinking, jangan terlalu overthinking. Kita jaga kesehatan, makan yang sehat, olahraga, tidur yang cukup. Ya itu simpel itu sebenarnya. Sama kita bisa menjalin hubungan kita ke teman-teman dengan baik. Betul, itu dia ya, betul tips dari belum. Iya. Aku seneng banget jadinya antusias banget ngebahas ini ya, kesehatan mental. Jadi dari awal sampai akhir ini tuh aku pengen ngasih kesimpulan tentang yang kita bahas hari ini gitu. Jadi generasi Z ini merupakan di fase remaja ya. Jadi yang mana dalam fase ini mereka ini memiliki emosi yang masih tidak stabil, rentan terkena depresi, terus gejala-gejala depresi ini juga muncul pada diri mereka dan harus segera dideteksi. Jadi agar cepat ditangani segera mungkin pada ahlinya gitu. Terus faktor dari dalam diri maupun dari luar mereka juga dapat menyebabkan sangat berpengaruh untuk masalah kesehatan mental mereka gitu loh. Jadi jangan malu ya guys, kalau emang ngerasain salah satu ciri-ciri depresi atau stres, paling enggak kamu cerita ke orang terdekat, orang tua, atau bisa langsung ke ahlinya, psikiater atau psikolog. Iya, jangan mendem sendiri terus, nantinya kamu stres beneran. Kamu nggak stres kan? Enggak, kan nanti aku kalau ceritanya ada Bunda Diba, nanti aku bisa cerita sama Bunda Diba. Ya, mengurangi beban lah setidaknya. Oke, kita udah banyak ngobrol-ngobrol nih ya Bunda Diba. Banyak sekali pelajaran yang aku ambil dari Bunda Diba tentang apa sih itu mental health bagi generasi aku gitu kan. Aku juga Sudanis ya. Ya, aku juga beberapa mengalami seperti itu. Oke, makasih waktunya Bunda Diba. Jangan lupa nanti ngobrol-ngobrol lagi sama aku. Nah, untuk teman-teman semua jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita, dan kita bakal upload di hari Rabu dan Sabtu, dan kalian stay tune di channel kita. Dadah guys.